Assalamualaikum teman-teman. Nah, kembali lagi di video saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelipatan persekutuan terkecil. Nah, tentu teman-teman tahu apa itu KPK ya kan? Karena kalian sudah juga mempelajari KPK waktu SD, SMP, SMA. Nah, untuk sekarang ini materinya kita akan menggali lebih dalam apa itu KPK. Nah, teman-teman, kita perhatikan definisi 2.4 kelipatan persekutuan dua bilangan bulat. Misalkan A dan B adalah bilangan-bilangan bulat, M adalah kelipatan persekutuan dari A dan B jika A habis membagi M dan B habis membagi M. Kemudian perhatikan contoh berikut ini. Nah, kita misalkan kita mencari KPK dari 6 dan 9. Nah, terlebih dulu kita mencari semua himpunan kelipatan bulat positif dari 6 kan, itu 6, 12, 18 dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari min 9 itu kan 9, 18, 27, 36 dan seterusnya. Nah, kita perhatikan anggota dari kedua bilangan tersebut. Kita mencari kelipatan yang sama. Nah, di antara kelipatan yang sama itu kita ambil dari yang terkecil. Nah, di antara yang terkecil dari kedua bilangan itu kan 18. Jadi KPK dari 6 min 9 itu 18. Kemudian perlu kita ingat bahwa dalam himpunan bagian dari himpunan bilangan-bilangan bulat positif selalu mempunyai anggota terkecil sehingga KPK dari setiap dua bilangan selalu ada. Nah, kemudian definisi 2.5 yaitu KPK dua bilangan bulat. Nah, kelipatan persekutuan terkecil dalam KPK dari dua bilangan bulat tidak nol, A dan B adalah suatu bilangan positif M ditulis dengan kurung siku A dan B sama dengan M apabila memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, A habis membagi M dan B habis membagi M. Dan syarat yang kedua, A habis membagi C dan B habis membagi C, maka M itu pasti lebih kecil sama dengan C. Jadi, di antara semua kelipatan persekutuan dari A dan B itu yang paling kecil adalah M. Nah, contohnya KPK dari 6 dan 8 itu kan 24. Maka 6 itu habis membagi 24 dan 8 juga habis membagi 24. Nah, dari kelipatan persekutuan lainnya itu atau bukan KPK misalnya 48, 72, 96. Nah, di antaranya itu masing-masing lebih besar dari 24. Jadi, di antara semua kelipatan persekutuannya 24 adalah yang terkecil dari kelipatan persekutuan lainnya. Nah, kemudian teorema selanjutnya. Nah, teorema selanjutnya itu jika C adalah suatu kelipatan persekutuan dari dua bilangan bulat tidak nol, A dan B, maka KPK dari A dan B membagi C, yaitu ini KPK A dan B habis membagi C. Kemudiannya, nah kita misalkan ini KPK AB habis sama dengan M, maka kita harus tunjukkan bahwa ini M habis membagi C. Nah, sebelum itu kita coba andaikan saja kita membuat anggapan bahwa M tidak habis membagi C. Maka menurut algoritma pembagian ada bilangan bulat Q dan R sedemikian sehingga C sama dengan Q kali M tambah R dengan R lebih besar dari 0 lebih kecil dari M. Nah, maksud dari ini C itu adalah kelipatannya KPK-nya. Nah, Q ini bilangan yang dikalikan dengan hasil kemudian dijumlahkan dengan R itu adalah sisa. Nah, pembuktiannya karena C ini merupakan kelipatan persekutuan dari A dan B, maka A habis membagi C dan B habis membagi C. Nah, kan tadi misalnya karena KPK dari A dan B sama dengan M, maka pasti A habis membagi M dan B habis membagi M. Nah, A habis membagi M, maka karena A habis membagi M, pasti juga
Kan tadi sini A habis membagi M, B habis membagi M. Nah, karena A habis membagi M, maka A juga pasti habis membagi QM. Dan A juga pasti membagi C. Maka A habis membagi FBB C kurang QM. Ini berarti A habis membagi R. Kan? Ini berarti A habis membagi R. Nah, demikian pula jika B habis membagi M, maka B juga pasti habis membagi QM. Dan karena B habis membagi C, maka B juga habis membagi C dikurang QM. Nah, berarti ini B juga habis membagi R. Nah, karena A habis membagi R dan B juga habis membagi R, maka R itu adalah kalipatan persekutuan dari A dan B. Nah, tetapi tadi kan KPK dari A dan B sama dengan 0 dan R lebih besar dari 0 jadi tidak M. Maka hal tersebut pasti kontradiksi kan? Kontradiksi atau tidak mungkin kontradiksi. Jadi pengadilan di atas itu tidak benar. Sehingga jadi pengadilan tadi itu yang di atas itu yang M tidak habis membagi C itu salah atau tidak benar. Sehingga ditunjukkan bahwa M habis membagi C atau KPK A dan B habis membagi C. Nah, teman-teman, contohnya seperti gambar ini. Nah, kemudian teorema selanjutnya. Jika C lebih besar dari 0, maka KPK C kali A dan CB sama dengan C kali KPK A dan B. Nah, kemudiannya kita misalkan dulu KPK A dan C itu sama dengan D. Maka pasti A habis membagi D dan B habis membagi D. Sehingga kita dapat tuliskan AC habis membagi DC dan BC habis membagi DC. Nah, hal ini berarti D kali C itu kelipatan persekutuan dari AC dan BC. Nah, menurut teorema 2.10 yang teorema yang sudah dijelaskan lalu, maka KPK AC dan BC pasti habis membagi DC. Nah, kalau tadi KPK dari AC dan BC adalah suatu kelipatan dari AC, maka KPK AC dan BC adalah suatu kelipatan dari C. Nah, kita misalkan KPK AC dan BC sama dengan MC, maka pasti MC ini habis membagi DC dan M, sehingga kan tadi ini C-nya sama, jadi kita tinggal cari saja, sehingga M pasti habis membagi D. Nah, karena KPK dari AC dan BC sama dengan MC, maka AC habis membagi MC dan BC habis membagi MC, sehingga A habis membagi M dan B habis membagi M. Kan ini C-nya kita cari saja, itu sama karena sama. Nah, sehingga A habis membagi M dan B habis membagi C. Dan menurut teorema 2.12, maka KPK A dan B habis membagi M, yaitu D habis membagi M, dan karena M habis membagi D, maka D sama dengan M. Sehingga kita dapat tuliskan DC sama dengan MC, yaitu C kalipatan A dan B, KPK dari A dan B sama dengan KPK dari AC dan BC. Contohnya, nah, kita mencari KPK dari 105 dan 45. Nah,
Caranya itu kita menggunakan teorema tadi kan, kita mencari pengalian suatu bilangan yang bisa membagi 105 dengan 45. Nah, dari dua bilangan ini kan 15. Nah, 15 kali itu kan mendapatkan 105. 15 kali 3 itu kan 5. 15 adalah persekutuan yang samanya kan, kelipatan persekutuan yang sama. Nah, kita bisa keluarkan yang nilai samanya itu 15 kali KPK dari 7 dan 3. Nah, KPK dari 7 dan 3 itu kan 21. Nah, kemudian kita kalikan 15 kali 21 yaitu 315. Nah, jadi di sini kita bisa mencari faktor persekutuan dari dua bilangan tadi, kemudian kita keluarkan. Nah, ini akan mempermudah kita dalam mencari KPK-nya. Kemudian teorema selanjutnya, jika A dan B bilangan-bilangan bulat yang keduanya positif, maka FPB A dan B kali KPK A dan B sama dengan AB. Nah, jika FPB A dan B sama dengan 1, maka akan ditunjukkan KPK A dan B sama dengan AB. Jelas bahwa AB ini adalah suatu kelipatan persekutuan dari A dan B. Menurut teorema 12 dari 2 yang itu dianggap benar, maka KPK A dan B habis membagi AB. Di lain pihak, menurut akibat dari teori 2.10, karena A habis membagi KPK A dan B B habis membagi B habis membagi KPK A dan B dengan FPB A dan B sama dengan 1, maka AB ini habis membagi KPK A dan B. Dan karena KPK A dan B ini habis membagi AB, maka disimpulkan bahwa KPK A B habis membagi AB. Nah, dan B per D sama dengan 1. Nah, ini berubah menjadi 1 ya kan? Kedua ruas itu dibagi dengan D. Nah, jadi menjadi bagian sepakat tadi ruas kanan itu menjadi 1. Nah, berdasarkan kesimpulan di atas, maka KPK A per D dan D per D sama dengan AB per D2. Nah, kedua ruas ini kita kalikan dengan D pangkat 2 sehingga diperoleh D pangkat 2 KPK A per D per D sama dengan AB. Nah, ini D kita masukkan ke dalam ini kan ke dalam sini. Nah, jadi D habis dan masih bisa disederhanakan menjadi D kali KPK A dan B sama dengan AB. Nah, jadi terbukti bahwa FPB A dan B kali KPK A dan B sama dengan AB. Nah, tapi dengan syarat. Contohnya, FPB 16 dan 20 itu kan 4. Dan KPK 16 dan 20 itu 80. Nah, di sini terdapat hubungan bahwa FPB 16 dan 20 dikali KPK dan 16 dan 20 itu sama dengan 4 kali 80 sama dengan 320. Nah, kita perhatikan jawabannya kan 320. Nah, sama juga dengan kita kalikan ini kedua dua bilangan tadi dan FPB tadi, 16 kali 20 dengan 320 pertama. Nah, oke guys, mungkin sampai di situ penjelasan saya. Jangan lupa like and share video ini ya guys ya. Thank you for watching. Bye bye.